Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak yang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Mohon suaranya di-mute dulu ya. Ya. Oke. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan ya semuanya. Jaga protokol juga. Apabila ada kegiatan keluar, tolong pakai maskernya. Dan selalu cuci tangan kalau kalian dari luar rumah. Dan jaga jarak juga ya. Agar kalian juga tetap sehat ya. Seperti itu. Suara saya kedengaran ini? Jelas? Kedengaran Bapak, jelas. Kedengaran Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk memimpin doa ya, sebelum kita mulai belajar. Kira-kira siapa yang mau bersedia untuk memimpin doa? Satu orang? Pondra, Pak. Ya, oke. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran secara daring ini, untuk diberikan kelancaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Faris ya untuk kesediaannya untuk memimpin doa hari ini. Oke, saya harapkan semuanya kamera dalam kondisi on ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam jaringan. Apabila ada yang bermasalah, tidak masalah, dimatikan terlebih dahulu, tapi usahakan yang lainnya masih on begitu. Ya. Sebelum kita mulai, saya mau ngecek dulu kehadirannya. Kehadirannya saya ada. Astifan Nasa ada, oke. Afita Ada Widiari. Pak. Oke. Ada Pak. Krismonita Elwis. Ada Pak. Oke. Oke. Widya Nur Fitriani. Widya Nur Fitriani. Belum kelihatan ya. Oke. Izin dulu. Nia Ramadhani. Ada Pak. Makasih. Aditya Sastra Madya. Ada Pak. Makasih. Ramadhani Hartanto. Ada, Pak. Nurjaini Adrianti Sabila. Ada Pak. Hairul Umam. Ada, Pak. Pak Widya ada. Widya ada, oke. Faris Dwi Rendra Graha. Ada, Pak. Oke. Naya Amelia. Naya, belum ada kabar. Muhammad Jidan Al-Kausar. Ada, Pak. Lupa ya? Oke, karena minggu kemarin libur ya. Oke, minggu kemarin itu kita bahas tentang kalian masih ingat kalau misalnya dalam konsep keluarga itu ada namanya orang tua dan anak, begitu ya. Itu di keluarga. Nah, biasanya orang tua itu ya memberikan haknya kepada anaknya, gitu. Itu istilahnya namanya apa? Orang tua memberikan hak kepada anaknya itu istilah namanya apa? Istilahnya. Silakan, nggak apa-apa salah, nggak usah takut. Ada orang tua memberikan haknya kepada anak itu istilahnya namanya apa? Itu dijawabnya secara apa, Pak? Secara Islami. ya boleh Islami. Ya, boleh Islami. Ya, boleh. Kalau Apa? secara Islami kewajiban bukan, Pak? Oke, kewajiban. Kalau sekarang istilahnya kalau orang tuanya meninggal, maka ada hak untuk anaknya, namanya apa itu? Pewarisan, Pak. Apa? Pewarisan. Nah, betul. Muhammad Jirin, namanya pewarisan. Dalam Java masih ingat kita bahas tentang pewarisan ya?
atau bahasa lainnya adalah inheritance atau pewarisan. Nah, jadi sampai sini. Bapak Stefan mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Ya. Berarti kalau misalnya disimpulin secara logika sendiri, metode itu bisa disebut sebagai langkah-langkah bukan, Pak? Atau suatu cara? Satu cara. Enggak, Pak. Apa? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang konsep polimorfisme dalam program aplikasi berbasis OOP. Apa itu OOP? Masih ingat? Apa itu OOP? Object Oriented Programming, Pak. Betul. Object Oriented Programming. Ya. Oke. Nah, sebentar. Saya biar lihat tes kalian juga. Nah, biar saya di sini. Nah, sini. Oke. Aduh, sebentar. Oke, Object Oriented Programming. Oke, atau bahasa Indonesia adalah pemrograman berorientasi objek. Oke. Kita ngapain sih belajar hari ini? Siang hari itu ngapain saja belajarnya gitu ya. Kita tujuan belajar hari ini ya, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dari polimorfisme dengan overloading dan overriding. Jadi, di polimorfisme ini kita ada dua ya. Ada polimorfisme, ada overloading sama overriding. Ada berapa tadi? Ada berapa polimorfisme itu? Ada dua. Overloading sama overriding. Apa tadi? Overloading sama overriding? Mengungkapkan. Salah itu nomor sekian ya. Jadi jangan takut salah. Perhatikan gambar yang di tengah, yang saya bulatin, sama di sekitar ini. Itu apa maksud dari gambar ini? Ya. Siti Maria boleh mau jawab dari gambar ini? Gemes. Kalau menurut saya yang laki-laki di gambar lingkaran itu dia kan udah kerja keras. Kalau misalnya udah kerja keras dapetin semuanya, dia bisa nikah, bisa belanja juga. Kalau misalnya dia udah nikah, dia bakalan jadi ayah. Oh gitu. Oke, makasih Siti Maria. Apa itu polimorfisme? Nah, polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poli dan morfisme. Poli artinya banyak. Nah, banyak. Morfisme itu bentuk. Kayak tadi ya, misalnya tadi Aditya bisa berubah bentuk. Bisa jadi seorang bapak, bisa jadi seorang suami, bisa jadi seorang pembeli, bisa jadi seorang manajer, itu banyak bentuknya. Gitu. Dalam ilmu sains, polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan. Nah, prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java. Kelihatan, Pak. Oke, saya zoom lagi deh biar kelihatan. Nah, sama kelihatan ya? Public ini, kelas orang ini sebagai kelas induk, ya, kelas utama, kelas parent yang tadi. Menulis ini, ya, menulis itu namanya metode, ya. String S, string itu tipe datanya, ya, S-nya variabelnya. Nah, nggak boleh berbeda. Tapi untuk di overriding, soal aturan hak akses setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses method overriding yang ketat dibandingkan dengan hak akses method pada superclass ataupun parent class-nya. Nah, ini kesini lagi. Bentar. Nah, yang tadi udah jelaskan ya, mungkin saya lewatin. Oke. Udah bikin kelas namanya hewan, abstrak kelas hewan. Ya. Ini kelas hewan. Oke. Di hewan ini, ya, nama kelasnya adalah hewan, ya. Ini adalah ada metode di hewan tersebut. Metodenya adalah muncul suara di sini. Ya. Nah, karena kita pakai polimorfisme, ya. Di sini kita turunkan dulu hewan itu. Di sini saya akan bahas tentang kucing, karena hewan itu banyak kan, ada kucing, ada bebek, ada ayam kan hewan juga kan. Nah, tapi saya bahas di sini adalah tentang kucing.
kelas kucing, extend hewan. Ya. Yang kedua namanya kelasnya kucing, tapi turunan dari hewan dari atasnya. Println. Print LN. Oh, kenapa Nah, bawahnya juga. Println. Nah, sip, betul ya. Oke, yang lain perhatikan. Rifki ke package lagi, latihan overloadingnya di kanan. Ke kanan, pilih new, pilih Java class. Namanya tampil. Oke, tampil. Share. Tapi yang keluar ini sama semua suara kucing. Suara kucing maksudnya. Ini Mana? sounding. Nah, itu ya, panggilnya burung. Nah, hewan burung. Itu salah. Nah, itu kan sama metodenya sama. Tapi kalau yang overloading, metodenya sama, biasanya parameter berbeda kan tadi ya. Di sini ada tipe data double, ini integer, kan beda nih. Nah, biar waktunya cukup, saya coba saya share yang ini ya. Saya share, ya. Oke, keluar ya. Udah benar berarti konsep overloading sama overreading juga udah selesai. Sampai sini paham semua ya, anak-anak ya? Paham semuanya? Paham ya, alhamdulillah. Ketua kelas, ketua kelompok, ini sama yang lainnya boleh. Ini ada materi yang tadi, materi kalau nanti belajar di rumah boleh buat nambah lagi kalau sendiri ya. Ini materinya tinggal kalian download, ya. Bentar, saya kita dulu. Ini tinggal download di sini, ya. Udah saya share materinya, tinggal download. Atau untuk tugasnya, latihannya, LKPD-nya, lembar kerja penilaian, ya, di sini, ya, lembar keterampilannya ya di sini. Nanti untuk ketua kelompok, ya, bisa di-download di sini tugasnya. Bentar. Ya, sudah saya share tugasnya. Ngapain sih, gitu kan? Nah, di sini udah ada tugas LKPD-nya ya. Ini nanti kalian kerjakan, ya, dikerjakan karena waktunya hampir mau selesai, dikerjakan ya di sini. Nanti Pak Lukman tunggu jawabannya, begitu ya. Nanti di-share di sini ya jawabannya. Oke. Ini mah apa? Metodenya itu Pak, tumbuhan. Oh, tumbuhan silakan, boleh. Tumbuhan tuh kelasnya ya? Kelas utama gitu maksudnya? Nah, kelas utamanya tumbuhan. Ya. Oh, tumbuhan ya. Kelas anaknya apa tumbuhannya? Bisa 2 sebutin. Mawar sama melati, Pak. Dari 1 orang, silakan. Ya. Tadi apa polimorfisme tadi? Pengertian tentang apa polimorfisme? Tadi apa pengertiannya? Ada yang masih ingat tadi penjelasan tadi? Polimorfisme. Poli tadi artinya apa? Banyak. Poli. Banyak apa bentuk? Banyak ya. Kalau fisme, Kalau morfisme ada bentuk ya. Betul. Jadi polimorfisme adalah banyak bentuk maksudnya gitu ya. Nah, saya akan memperkuat lagi. Kesimpulannya adalah polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep tentang package ya. Setelah kita bahas tentang hari ini tentang polimorfisme, minggu kemarin inheritance, minggu depan kita akan bahas tentang package ya. Yang tadi udah dimasukkan praktek, tapi minggu depan kita akan bahas lagi. Gitu. Jangan lupa untuk tugas LKPD-nya yang tadi di-share di grup, di classroom, ya, dikerjakan ya. Untuk yang belum paham boleh nanti bisa nanya langsung ke saya boleh. Sampai sini udah paham semua ya kira-kira? Acara ini alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa.
Amin. Berdoa. Oke, terima kasih Adik Irfan udah pimpin doanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, itu aja. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.